mengandung ide pokok atau gagasan utama. Jadi sekali lagi, kalimat utama itu apa? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama. Paham ya? Jadi sekali lagi, kalimat utama adalah kalimat yang mengandung ide pokok atau gagasan utama. Kalimat utama itu berada di dalam sebuah paragraf. Jadi sebuah teks atau bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Ya. Nah, sekarang paragraf yang kalimat utamanya berada di awal. Saya ulangi ya. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut paragraf deduktif. Saya ulangi. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut paragraf deduktif. Ini ketika pelajaran kelas 5 juga sudah pernah disampaikan. Ini hanya mengulang. Kemudian paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir, disebut paragraf induktif. Paragraf induktif. Kemudian paragraf yang kalimat utamanya ada di awal juga ada di akhir dan di akhir disebut paragraf deduktif induktif. Nah ini coba ini kurang. Paragraf disebut paragraf campuran atau deduktif induktif. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir disebut paragraf induktif. Kemudian paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir disebut paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Nah, sampai di sini jelas anak-anak? Nah, coba kalau sudah jelas ya coba tes. Coba apa yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, yo siapa bisa menyebutkan apa yang dimaksud ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Itu ya. Jadi sekali lagi ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah paragraf. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kalau sudah dirasa jelas, saya hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Nah, coba perhatikan dalam paragraf ini. Ya, di dalam paragraf ini tentunya memiliki kalimat utama. Kalimat utamanya apa, anak-anak? Coba siapa yang bisa? Yo, hutan
memiliki manfaat yang luar biasa bagi makhluk hidup. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Nah, kalimat utamanya di mana? Nah, cara mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf ini juga pernah dibahas ya kemarin. Saya ulangi sebentar. Cara mencari kalimat utama di dalam sebuah paragraf. Yang pertama, baca dulu teks secara keseluruhan. Nah, kemudian kalian amati kalimat dari awal sampai akhir. Kemudian cari kata-kata penting atau cari kalimat atau yang dianggap mewakili seluruh paragraf. Kemudian yang terakhir tentukan kalimat utama. Dalam paragraf itu biasanya kalimat utamanya ada di awal atau di akhir. Nah, coba kalau dalam paragraf ini kalimat utamanya ada di mana? Nah, di sini ada kata-kata hutan, ya, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi makhluk hidup. Ada kata hutan. Nah, kemudian kata hutan itu ya, memiliki manfaat, kemudian didukung oleh kalimat-kalimat yang lain yang mendukung fungsi dari pernyataan dari kalimat yang pertama. Dilihat dari isinya ini, kalimat utamanya berada di awal. Nah, ini berada di awal. Ini kalimat utama. Sedangkan yang lain disebut kalimat apa? Disebut kalimat penjelas. Ada berapa kalimat penjelasnya? Coba kita hitung. Yang nomor 1 adalah kalimat utama. Nah, ini ada 4 kalimat. Nah, berarti kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat 4 itu adalah kalimat penjelas. Ya. Jadi sekali lagi, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Nah, karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, maka paragraf ini disebut paragraf apa? Betul, paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif. Gak bisa. Tinggal yang ini dihapus, tinggal pindahkan di sini. Tambah kata. Oleh karena itu, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi makhluk hidup. Ini dihapus, pindahkan di sini. Selesai. Jadi paragraf induktif. Ya, seperti itu. Nah, ada 4 langkah yang bisa kalian lakukan, bisa kita lakukan. Yang pertama, kita ambil seluruh kalimat utama. Nah, ini pokoknya bisa diambil seluruhnya. Hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi makhluk hidup. Berarti ini satu kalimat menjadi satu ide pokok. Atau kita hilangkan beberapa kata dalam kalimat utama tersebut. Yang kita hilangkan yang mana? Nah, misalnya bisa kita hilangkan ini. Bisa menjadi seperti ini. Saya tuliskan di sini ya. Saya hapus di sini.
bagi makhluk hidup. Sini nggak muat. Nah, ini yang pertama. Jadi ide pokoknya bisa manfaat hutan bagi makhluk hidup. Kemudian bisa kemungkinan yang lain. Kira-kira apa? Hutan memiliki manfaat atau manfaat hutan saja juga boleh. Manfaat hutan. Nah, ini ya, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kita ambil seluruhnya, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi makhluk hidup. Nah, ini seluruh kalimat kita ambil semuanya. Kemudian bisa kita menggunakan yang kedua, manfaat hutan bagi makhluk hidup. Nah, kita hilangkan beberapa, berarti yang kita hilangkan dari kata memiliki luar biasa. Ya, itu 3 kata kita hilangkan. Manfaat hutan bagi makhluk hidup. Kemudian kita ambil intinya apa? Nah, intinya adalah manfaat hutan. Nah, ide pokoknya berarti manfaat hutan. Manfaat hutan. Jadi kalau ditanya ide pokok dari kalimat utama hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi makhluk adalah boleh manfaat hutan bagi makhluk hidup, boleh manfaat hutan. Paham anak? Ya.